Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Asria SE, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bonegunu, Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Kali ini saya akan membuat aksi nyata budaya positif modul 1.4. Dalam pembuatan aksi nyata ini, saya didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik. Adapun fasilitator atas nama Dr. Randus Arifuddin Dupa, MPD. Pengajar praktik atas nama Mitra Sanjaya, SPD. Latar belakang dari pembuatan aksi nyata ini yaitu saya sebagai seorang guru sudah sepantasnya memberikan panutan yang baik kepada murid, melakukan nilai-nilai kebajikan yang universal, disiplin positif, mengetahui kebutuhan dasar manusia, memiliki motivasi perilaku manusia, menerapkan posisi kontrol guru, membentuk keyakinan kelas, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Namun, secara keseluruhan, pemahaman dan penerapan konsep kunci budaya positif tersebut, sebagian guru di sekolah saya belum menerapkan dan memahaminya. Di sisi lain, murid-murid di sekolah saya selalunya mendapat hukuman dan sanksi saat melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Walaupun hukuman dan sanksi tersebut sifatnya mendidik, namun tetap berdampak negatif pada murid. Hasilnya, murid akan merasa kesal, marah, dendam, dan agresif. Tujuan pembuatan aksi nyata ini yaitu 1. Untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah secara konsisten dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dan meningkatkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang berpihak kepada murid sesuai profil pelajar Pancasila. Kedua, menciptakan murid yang memiliki jiwa profil pelajar Pancasila serta mampu menerapkan nilai-nilai kebajikan universal dan budaya positif. Tolak ukur dalam pembuatan aksi nyata ini yaitu terdiri dari beberapa hal. Pertama, terlaksananya diseminasi konsep kunci budaya positif di sekolah dan di dalam kelas. Kedua, terbentuknya keyakinan kelas melalui media pembelajaran yang telah disepakati bersama antara guru dan murid. Ketiga, murid diharapkan mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama secara konsisten dan bertanggung jawab. Keempat, terciptanya solusi yang positif dari suatu permasalahan murid melalui tahapan segitiga restitusi. Dukungan pembuatan aksi nyata. Yang pertama, kepala sekolah. 2. Wakil kepala sekolah. 3. Wali kelas. 4. Rekan-rekan guru. 5. Murid-murid di sekolah. 6. Guru BP atau BK. 7. Sarana dan prasarana yang mendukung yang relevan dari sekolah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi tentang berbagi pemahaman dan penerapan budaya positif pada SMA Negeri 1 Bonegunu, Buton Utara, Sulawesi Tenggara. Selamat menyaksikan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman Dewan Guru yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bonegunu, yang saya hormati teman-teman Dewan Guru SMA Negeri 1 Bonegunu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan diseminasi budaya positif CGP Angkatan 10. Dan tak lupa pula kita haturkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya, karena berkat beliau kita terlepas dari alam yang sangat gelap ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kegiatan ini akan dibuka oleh Ibu Jumaida SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bonegunu. Kepada Ibu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati, puji dan rasa syukur yang tak terhingga selalu tercurah atau selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kesehatan adalah salah satu hidayah dari Allah untuk memberikan kita dalam keseharian bisa beraktivitas dengan baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih sempat melaksanakan tugas pokok kita sebagai tenaga pendidik di SMA Negeri 1 Bonegunu. Kemudian salam dan salawat terkirim kepada junjungan kita Muhammad SAW, khususnya umat muslim. Semoga kita bisa mendapat syafaat dari kemudian kelak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Ibu Asria sebagai CGP Angkatan ke-10 yang setiap saat ada tugas yang diselesaikan atau dikerjakan, maka sama dengan apa yang disampaikan kemarin selalu kita bersama dalam melaksanakan atau menyelesaikan atau membantu dalam penyelesaian itu, karena tentu di dalam proses penyelesaian tugas-tugas tidak terlepas daripada rekan-rekan guru di sekolah atau di mana kita ditugaskan di satuan pendidikan. Jadi pada hari ini akan ada sosialisasi atau materi yang akan dibawakan, ya, materi diseminasi budaya positif. Berbicara budaya positif Bapak Ibu sama dengan budaya disiplin. Bisa jadi budaya disiplin, tentu Bapak Ibu, budaya disiplin diterapkan di kurikulum Merdeka. Kemarin waktu kita duduk bersama, saya mendengar tentang visi dan misi sekolah kita SMA Negeri 1 Bonegunu, ada disiplin siswa. Tetapi Bapak dan Ibu, bahwa disiplin positif itu bukan hanya kita arahkan kepada siswa. Mengapa demikian? Karena saya bisa memberikan contoh. Siswa besok harus tiba jam 7 misalnya. Tetapi gurunya tiba jam 8 yang piket. Di mana letak disiplinnya Bapak Ibu, sehingga harus dia sharing antara guru dengan siswa.
Maka lewat pada pagi hari ini, penyampaian hari ini, saya menyampaikan kepada kita semua, mari selalu bersama di dalam mengerjakan tugas sebagai guru, khususnya di kurikulum Merdeka selalu kita membuka aplikasi PMN. Jadi di laporan saya sebagai kepala sekolah itu dalam 1 minggu membuka aplikasi PMN semua dewan guru. Jadi 1 kali 1 minggu selalu kita membuka bersama seperti itu dalam laporannya. Kemudian yang berikut di laporan saya itu bahwa guru-guru di SMA Negeri 1 Bonegunu itu sudah membiasakan diri, jadi sudah ada pembiasaan untuk membuka aplikasi PMN, di mana di dalam banyak hal-hal yang untuk pengembangan proses pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi harapannya dari saya selaku pemangku kebijakan di sekolah ini adalah mari selalu membantu berbagi praktik baik kepada sama teman, bisa refleksi diri juga, atau bisa sampaikan sama teman bahwa kalau saya mengajar bisa dilihat-lihat yang mana letak tidak kurangnya, ya itu saling berbagi. Nah, nanti di situ bisa kita koreksi diri, bisa kita refleksi diri seperti itu untuk ke depan. Jadi kita ini ditantang dengan satu tugas yang berat, Bapak dan Ibu. Kalau kita hanya mendiamkan saja, tentu tidak bisa. Tetapi kalau kita belajar bersama, berbagi praktik, komunitas antar sekolah pun boleh, di dalam sekolah pun boleh. Demikian mungkin penyampaian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CGP angkatan 10 ini ya, untuk mempersingkat waktu. Modelnya sharing. Kita sharing tentang budaya positif yang selama ini Bapak dan Ibu guru lakukan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, nanti kita sharing, semoga atau harapan diseminasi sebentar ini yaitu setidaknya mungkin tidak 100% berubah, tapi setidaknya ada perubahan yang sebentar setelah melihat atau memahami tentang materi budaya positif. Saya kira itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Diseminasi budaya positif yang akan nanti kita sharing, ya semoga apa yang Bapak Ibu pahami tentang materi diseminasi positif atau budaya positif itu bisa sedikit-sedikit merubah pola atau cara proses belajar mengajar kita di kelas, ya baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Ya, sebelum kita lanjut ke slide-slide berikutnya atau kegiatan inti dalam diseminasi positif ini, budaya positif itu biasanya kita melakukan kesepakatan kelas. Jadi teman-teman, Bapak Ibu mengajar sebelum memulai proses pembelajaran, mulai dari awal kegiatan inti sampai akhir itu biasanya diawali dengan kesepakatan kelas. Ya, di mana tujuan kesepakatan kelas ini untuk menjaga ketidaknyamanan guru dan siswa dalam kelas, kemudian proses pembelajaran berjalan aman, lancar, dan efektif. Ya, mulai dari awal sampai akhir pembelajaran. Jadi itu dimulai dengan kesepakatan Bapak Ibu. Jadi dalam budaya positif ini di dalam kelas khususnya selalu tidak boleh langsung menyampaikan kepada siswa, ya buka bukunya halaman ini, kita mulai belajar. Nah, kita buat dulu kesepakatan. Nah, nanti dalam kesepakatan itu mempunyai konsekuensi yang positif. Ya, konsekuensinya apa?
Ya, nanti tergantung dari kesepakatan. Nah, kesepakatan ini dilakukan oleh antara guru dan murid, dan itu harus disepakati bersama. Nah, nanti di sini jaga kebersihan. Kita tahu kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kemudian menghargai pendapat orang lain. Ya, di sini menghargai pendapat orang lain, misalnya seperti guru dan siswa. Guru memberikan materi atau proses pembelajaran, siswa harus menghargai dengan sikap positif. Ya, seperti itu. Kemudian berkomunikasi dengan baik dan sopan, itu kesepakatan. Kemudian menjaga sikap dan perilaku positif. Ya, kira itu ya. Mungkin pasti Bapak Ibu sudah sering melakukan kesepakatan di dalam kelas sebelum memulai proses pembelajaran. Ya. Kemudian tujuan dari pembelajaran pada saat kegiatan diseminasi budaya positif ini dapat menyampaikan pembelajaran dari peran penerapan konsep inti modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif ini sebentar ada beberapa poin atau bagian-bagian yang harus kita terapkan baik di lingkungan sekolah maupun khususnya di dalam kelas. Itu yang terpenting. Ya. Nah, ini konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ini ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini maksudnya dari selama ini sikap kita, cara mengajar kita di dalam kelas selalu memberikan wacana bahwa itu dalam kelas saya mengajar ribut, suka mengganggu, mengantuk, tidur dalam kelas, atau bolos. Nah, ini dalam perubahan paradigma belajar ini nanti sebentar kita pahami. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa pahami. Kemudian disiplin positif, ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan keras, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi konsep inti budaya positif ini akarnya adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma akan terproses semuanya, dan sudah terproses maka nanti di akhir adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini kita memediasi permasalahan siswa. Jadi dalam segitiga restitusi ini sebentar kita akan mencari solusi bagaimana siswa itu bertanggung jawab, bagaimana siswa itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, ya seperti itu. Sekarang ada 3, ada 3, dan itu mungkin Bapak Ibu guru yang mungkin pernah kuliah sebagai guru, yaitu menyandang gelar pendidikan, itu sudah tahu awalnya pasti. Gagasan Ki Hajar Dewantara yang pertama yaitu Ingarso Sungtulodo. Ingarso Sungtulodo itu artinya di depan pendidik memberikan teladan. Ya, di sini maksudnya jangan terjadi siswa yang sering terlambat, nah kita gurunya atau pikirnya yang duluan datang, ya seperti itu ya. Kemudian Inmadio Mangunkaso, pendidik selalu berada di tengah, harus memulai dan memotivasi. Ya, kita sebagai seorang pendidik selalu berada di tengah-tengah siswa. Kita memotivasi mereka, lagi galau kita motivasi, berikan semangat sehingga mereka bisa senang. Seperti itu. Kemudian pendidik selalu memberi handayani, itu yang ketiga, yaitu artinya pendidik selalu mendukung dan mendorong peserta untuk maju. Di tuturi handayani ini terkait dengan siswa ingin main bola, kita kasih semangat, mereka harus main bola supaya prestasi mereka, kebiasaan mereka bisa meningkat. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu, nah pada saat ada olimpiade, seni dan olahraga atau apa, mereka tidak kaku lagi. Ya itu seperti itu. Ya, tuturi handayani. Nah, di sini ada perubahan paradigma. Ya, itu Stefan Erkovic bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Gitu maksudnya ya. Ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya, contoh seperti tadi. Kita sudah berikan sanksi kepada lambat, ya. Pada kita refleksi diri, pada akhirnya kita juga sering-sering terlambat. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita,
maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Motivasi, ya kalau saya sering terlambat, ya saya harus bersemangat berikutnya jangan lagi terlambat. Ya akhirnya anak-anak ikut seperti saya seperti itu. Kemudian ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Ya ini intinya bagaimana kita mau memberikan sikap yang terbaik kepada siswa. Ya kita saja, ya kita intinya refleksi diri lah, gitu, ya. Ya kemudian penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas ini tentang kenyataan. Kemudian menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran murid dalam membentuk karakter yang positif. Contoh penerapan disiplin positif di kelas maupun lingkungan sekolah yaitu berinteraksi secara positif terhadap semua warga sekolah. Itu ya interaksinya baik itu sesama guru, sesama murid, ya harus kita berinteraksi secara positif. Kemudian membuat aturan yang jelas dan konsisten. Ya. Aturan yang jelas dan konsisten ini dalam artian jelas, kemudian itu bisa dapat dipertanggungjawabkan secara terus-menerus. Kemudian memberikan bimbingan atau bukan hukuman. Jadi tidak boleh kita berikan hadiah atau hukuman, tetapi kita berikan bimbingan. Berikutnya pelatihan atau program untuk pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab dan pengolahan kelas, layanan bimbingan konseling dan menggunakan pendekatan restoratif dan menyelesaikan masalah. Ya, motivasi perilaku manusia. Ya, kita lanjut di slide berikutnya. Menurut Dayan Gosen ada 3 motivasi terapkan dalam implementasi kurikulum merdeka seperti itu. Jadi jangan hanya kita metode ceramah saja ya, seperti itu. Misalnya stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama pada saat itu. Nah kita menuju ke teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ya ternyata kebutuhan kita ini tidak boleh kita samakan. Ya, tetap model cara pembelajarannya si A tidak boleh sama dengan si B. Ya, harus beda. Beda dalam artian proses pembelajaran di kelas. Guru A dia menggunakan IT, guru B dia menggunakan alam cara proses pembelajarannya. Itu maksudnya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Itu pada saat stimulus respon. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, jelas tidak ada pandangan orang sama. Saya mengajar pakai media pembelajaran, saya ikut-ikut juga. Ya, kalau untuk itu hal yang positif, kenapa tidak ya teman-teman? Kemudian kita lanjut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Sedangkan teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain berpendapat seperti ini, kita tidak boleh salah, ini yang benar. Kayaknya kita masing-masing bisa mengontrol diri. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, padahal itu belum tentu salah. Ya. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, misalnya seperti ini, mungkin anak-anak memanjangkan rambutnya, yaitu kalau untuk stimulus respon memang melanggar aturan, melanggar tata tertib. Tapi mungkin di sisi lain siswa mempunyai tujuan, mungkin ingin dilihat pacarnya bagus, yaitu. Tapi kita membiarkan, hanya kita memahami cara mereka. Setelah itu kita masuk ke pemahaman atau penerapan segitiga restitusi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Tidak bisa melihat, kamu ini padahal selama ini kamu sering terlambat. Tidak bisa. Jadi kita bisa kontrol dari diri kita. Saya ini sering terlambat ternyata. Gitu ya. Kemudian yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, lanjut. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, ini stimulus respon yang biasa kita lakukan. Kita paksa anak-anak apabila dia tidak mau. Yaitu, kamu harus lakukan itu, tidak Pak. Kadang mereka lari, mereka keliling sana. Ya, jadi itu kita paksakan mereka saat mereka tidak mau. Seperti itu.
Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan kita paksakan, ya seperti teman saya lihat kebanyakan mereka teman-teman memanggil siswa yang bermasalah itu di kantor, kemudian menanyakan, kemudian sampaikan ke guru BP. Setelah itu ditanyakan alasannya apa, nah, itu juga saya sudah lihat. Kemudian di stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Ya, kalau saya paksakan dia mau ya berarti saya menang. Kalau tidak saya kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, kita mediasi anak-anak, kita menang, siswa juga atau murid juga menang. Dalam artian mereka tidak merasa bersalah. Menurut Dr. William Gasar bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, berpusat kepada murid, memerdekakan murid, atau memandirikan murid? Jadi selama ini kita refleksi, Bapak Ibu siswa bahwa apa yang kamu lakukan ini salah, seharusnya seperti ini. Ya, kita berikan motivasi supaya mereka tahu dan percaya diri serta bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau bisa secara pelan-pelan, ya kurangilah cara menghukum itu tadi. Ya. Ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glaser ada 5. Yang pertama, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Nah di sini banyak kasus atau contoh-contoh yang mereka lakukan itu kebanyakan kalau kita telusuri atau kita introspeksi diri, mereka itu melakukan kesalahan karena di antara salah satu kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Itu maksudnya. Jadi kadang itu contoh, kenapa kamu melawan guru? Ya itu contoh, kenapa kamu melawan guru? Mungkin dia ingin disayangi, tapi dia merasa dikecilkan begitu. Jadi ada saja masalah yang dilakukan terhadap guru ini. Ya, mungkin dia ingin itu. Ya, jadi nanti kalau seperti itu kita panggil dan kita bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Alasan kamu lakukan ini kenapa? Seperti itu. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini biasanya ini salah satu contoh. Ada temannya dia makan atau dia beli kue tanpa diperintah atau tanpa diminta untuk namanya dia untuk mempertahankan hidupnya dirinya pada saat di sekolah karena dia lapar, tanpa dia minta dia rampas dia itu. Jadi tidak boleh juga kita salahkan. Ya, berarti kebutuhannya dia ini di bertahan hidup selama ada di lingkungan sekolah seperti itu. Kemudian kebebasan ini misalnya anak-anak mungkin bosan di dalam kelas belajar suntuk dengan model pembelajaran seperti ini. Jadi kita guru-guru kita tanya, kenapa kamu mengantuk? Kenapa kamu tidur dalam kelas? Ya mungkin dia tidak suka dengan model pembelajaran ini, maunya di luar kelas atau model pembelajaran yang bervariasi begitu. Kemudian penguasaan, yang terakhir kesenangan. Sekiranya itu nanti kita. Nah kemudian keyakinan kelas. Saya kembali kepada kesepakatan kita kelas yang pertama, Bapak Ibu memulai proses pembelajaran. Nah di sini keyakinan kelas dibuat dengan menggunakan kalimat positif yang terdiri dari 3 atau 7 keyakinan kelas. Jangan terlalu banyak-banyak, singkat saja, singkat. Kemudian keyakinan kelas harus mendapat kesepakatan antara guru dan murid. Jadi itu harus sepakat. Kalau hanya guru yang menyampaikan, siswa tidak sepakat, ya berarti tidak bisa itu. Tetap mereka melakukan keributan di dalam kelas. Ya mondar-mandir, bolos, ya seperti itu. Jadi harus sepakat bersama-sama. Kemudian ditandatangani, dalam kesepakatan itu ditandatangani bukti bahwa guru dan siswa telah sepakat. Kemudian bertanggung jawab. Setelah disepakati, keyakinan kelas itu harus bertanggung jawab. Ya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ditempel di dinding, tidak boleh di tempat yang tidak bisa dibaca, ya harus di dinding.
Ya, kemudian di sini kita lanjut segitiga restitusi. Nah, teman-teman, disinilah puncak, ya, puncak di mana perubahan paradigma tadi. Apabila kita menemukan siswa yang bermasalah, ya, mohon jangan langsung dihukum, jangan disalahkan kamu ini gini, ya, jangan seperti itu. Jadi kita harus lakukan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama dalam tahapan ini yaitu menstabilkan identitas. Ya, di tahapan ini kita menanyakan bahwa kelas berapa, ya, kenapa kamu melakukan kesalahan ini, ya, seperti itu, ya, kita tanya identitasnya, alasannya apa, seperti itu. Setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah. Iya, iya, siapa yang salah, siapa yang benar, ya. Kita sampaikan wajar kita bersalah. Saya juga pernah melakukan ini. Tetapi kan kita sudah buat keyakinan kelas. Ya, jadi ya harapan kita kan tidak boleh lagi dilanggar. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar dalam sikapmu ini, dalam kesalahanmu ini? Kita berikan pertanyaan-pertanyaan, ya gitu. Yang terakhir adalah kita menanyakan keyakinan tadi. Ya, setelah itu kita carikan solusinya. Bagaimana sehingga mereka tidak terulang lagi. Misalnya sering terlambat. Ya, kenapa sering terlambat? Sering main game. Ya, terlambat bangun. Kalau terlambat bangun, kita tanya, tidak ada nggak orang di rumah yang bisa mengontrol dirimu, mama atau bapak, sehingga cepat dikasih bangun supaya jangan kamu terlambat. Ya, kalau ada, ya gunakan seperti itu. Kita carikan solusi, jangan langsung dihukum. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan menggurui, tetapi nyuruh membersihkan halaman sekolah itu ternyata tidak dibolehkan. Karena tidak sesuai dengan apa hukuman mereka, apa kaitannya hukuman terlambat itu dengan membersihkan. Walaupun itu mungkin niatnya Bapak Ibu atau kita adalah baik atau mendidik, ya seperti itu. Kecuali mungkin mereka dia PJOK, nah itu dikasih keliling lapangan 5 kali, itu bukan hukuman, tetapi konsekuensi karena teman-temannya sudah melakukan keliling 5 kali, dia terlambat, jadi harus dilakukan juga. Itu contohnya. Ya, di sini ada dokumentasi kasus-kasus yang terjadi, yang ada siswa yang terlambat, ada juga siswa yang tidur di dalam kelas. Ya, jadi di sini dua kasus ini siswa kita tidak boleh berikan hukuman. Kita apabila dia lakukan, kita panggil di kantor sebelum kita menyampaikannya ke guru BP. Ya, di saat dia terlambat di mata pelajarannya kita panggil. Jangan langsung mana guru BP-nya. Anak-anak tidak merasa kecewa atau dendam atau agresif atau sakit hati, ya seperti itu. Nah, ini setelah berakhirnya diseminasi tadi pemahaman tentang budaya positif, tentang pemahaman tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tidak mengurangi nilai kita sebagai seorang pendidik atau tidak mempunyai nilai apabila ini benar dinilai oleh kepala sekolah. Tidak, kita sering pemahaman tadi. Nah, ini kebanyakan sikap-sikap yang terjadi di sekitar sekolah kita. Ya, ini di sini posisi kontrol mana yang sering diucapkan pada pernyataan-pernyataan berikut. Ya, yang pertama, saya kecewa dengan kamu. Ya, ini kira-kira masuk posisi kontrol mana ini? Membuat orang merasa bersalah, pemantau, penghukum, atau teman? Ya, saya kecewa dengan kamu. Teman. Saya kecewa dengan kamu. Teman. Iya. Jawabannya A, atau pemantau, atau penghukum, atau teman. D. Ya. Kita uji pemahamannya kita ini. Ya. Jadi saya kecewa dengan kamu. Ya, jawabannya yang benar ya A. Oh, A. Ya, jawabannya A. Karena ibu kejar aku, karena ibu guru sayang aku. Jadi apa sih jawabannya? Sebagai penguasaan, B kebebasan, C kesenangan, dan D cinta dan kasih sayang. Oh iya, jawabannya D ya, cinta dan kasih sayang. Terima kasih teman-teman, ternyata sudah memahami. Nah, Iya. saya senang kejar-kejar siswa.
Kemudian yang ketiga. Iya. Iya, mohon maaf teman-teman. Ya, sebenarnya jawabannya adalah C. Perasaan. Ya, karena dia sudah menguasai ibu gurunya. Ya, dia sudah lebih hebat dari gurunya. Ya, dia lebih hebat, dia lebih bisa. Ya, dia lebih berkuasa begitu ya. Ya, maksudnya karena ya. Kemudian yang nomor 4. Yang nomor 4. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ya, jadi jawabannya apa ini? C. Cinta dan kasih sayang. A. B. Kebebasan. C. Penguasaan. D. Kesenangan. Apa ya? Jawabannya B ya. Dia bosan, dia mau ingin bebas di dalam kelas untuk belajar. Bu, sering-sering kita di bawah pohon, sering-sering kita jalan-jalan gitu. Jadi anak-anak jangan hanya monoton. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Kalau di dalam kelas terjadi siswa yang sudah galau, sudah suntuk, kita ice breaking bisa. Pak Iwan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Ibu tentang materi, saya ingin bertanya tentang materi awal tentang paradigma perubahan. Iya. Bagaimana? Salah satu tujuan paradigma perubahan itu adalah yang dilakukan seorang pendidik adalah merubah ketidaktahuan menjadi tahu yang baik, apa yang buruk menjadi yang baik. Iya, bagus. Pertanyaan saya adalah apakah seorang guru apabila melakukan hukuman, apakah itu masuk kategori pemulia karena sudah melewati jam daripada pelajaran? Terima kasih. Iya, terima kasih atas pertanyaan dari Pak Iwan bahwa apabila dalam paradigma perubahan ini dengan posisi menghukum, apakah itu termasuk pembulian? Ya, termasuk pembulian atau tidak begitu ya Pak Iwan? Ya, bagaimana teman-teman, mungkin ada yang bisa menanggapi termasuk pembulian atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Penghukum itu, berikan hukuman kepada siswa, apakah termasuk pembulian dalam paradigma perubahan ini? Mungkin ada yang bisa jawab, ada yang bisa tahu? Ya, silakan Pak Firman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Terkait dengan pertanyaan Pak Iwan, apakah menghukum itu merupakan tindakan bullying? Ya. Iya. Jadi menurut saya, bullying itu adalah tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Iya. Jadi kalau menghukum ini mungkin karena tidak dilakukan secara terus-menerus, ini hanya merupakan sanksi kedisiplinan untuk siswa yang melakukan pelanggaran. Iya. Karena kalau bullying itu dilakukan secara terus-menerus, jadi itu menyebabkan siswa terjadi. Iya. Jadi mungkin hanya itu saja. Jadi bukan tindakan bullying, tapi memberi sanksi kedisiplinan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya pahami tentang membuli ini berarti kita melakukan tindakan di mana itu yang kita bully itu berarti orang yang lemah daripada kita. Dia tidak punya salah apa-apa, tapi kita mengganggu ketenangannya dia. Itu membuli. Tapi kalau menghukum berarti ini ada tindakan yang salah dari orang tersebut yang kita tindak lanjuti. Itu bedanya. Jadi di sini ada kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga ada hukuman, ada konsekuensi. Sedangkan kalau membuli berarti orang itu tidak salah apa, hanya karena dia lemah dan kita merasa hebat, itu kita ganggu dia gitu. Kita merusak ketenangannya. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih sesi diskusi dan pemaparan materi diseminasi budaya positif. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Ibu Jumaida SPD, selaku Kepala SMA Negeri 1 Bonegunu, sangat bersyukur telah mempunyai 2 orang guru yang menjadi guru penggerak. Saya berharap guru penggerak tersebut dapat membantu saya dalam menginspirasi dan memotivasi guru yang lain. Dalam diseminasi budaya positif yang telah dipresentasikan oleh Ibu Asria SE sangat menginspirasi guru lain dalam melakukan perubahan baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Untuk Ibu Asria, terima kasih telah mempresentasikan budaya positif di SMA Negeri 1 Bonegunu. Dan untuk Dewan Guru, selamat menerapkan budaya positif demi meningkatkan kompetensi diri dan demi kemajuan sekolah kita yang selalu berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Firmansyah. Saya mengajar sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan diseminasi yang telah dipresentasikan oleh Ibu Asria tadi, sangat menginspirasi saya sebagai seorang tenaga pendidik. Semoga apa yang saya pahami dalam materi budaya positif yang telah dipresentasikan tadi dapat saya terapkan dalam proses pembelajaran saya di kelas dan di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Asria telah memberikan pemahaman budaya positif kepada saya dan teman-teman guru SMA 1 Bonegunu untuk meningkatkan kompetensi diri. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Andira dari SMA Negeri 1 Bonegunu. Dalam kegiatan diseminasi yang telah dipresentasikan oleh Ibu Asria, sangat menginspirasi saya sebagai seorang pendidik. Semoga apa yang dilakukan oleh Ibu Asria ini saya bisa memahaminya dan menerapkannya dalam proses pembelajaran di sekolah. Terima kasih Bu Asria. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucinarti. Saya dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Bonegunu. Pembentukan keyakinan kelas sangat penting bagi murid di kelas karena dengan adanya keyakinan kelas yang telah kami sepakati, kelas kami menjadi aman dan nyaman saat kami belajar. Saya merasa sangat senang dan akan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Asria telah membentuk keyakinan kelas di kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komanda Mayanti Tirtayasa, kelas 11 IPS 2, SMN 1 Bonegunu. Pembentukan keyakinan kelas sangat penting bagi murid di kelas karena dengan adanya keyakinan kelas yang telah kami sepakati, kelas kami menjadi aman dan nyaman saat kami belajar. Saya merasa senang dan akan bertanggung jawab. Terima kasih Bu Asria telah membentuk keyakinan kelas di kelas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komanda Mayanti Tirtayasa dari kelas 11 IPS 1 SMN 1 Bonegunu. Saya senang dibimbing Bu Asria terkait sikap saya yang suka tiduran di kelas. Saya telah mengambil solusi terbaik dan saya mencoba untuk tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Sintia. Saya dari kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Bonegunu. Saya senang telah dibimbing Bu Asria terkait sikap saya yang sering terlambat masuk kelas. Dan saya telah mengambil keputusan terbaik. Dan saya mencoba tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi. Dalam refleksi ini, saya melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan diseminasi kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bonegunu hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 bertempat di ruangan Kepala Sekolah. Pelaksanaan diseminasi berbagi pemahaman budaya positif kepada rekan guru hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 bertempat di ruangan Dewan Guru yang kegiatannya dibuka oleh Kepala Sekolah.
Adapun pelaporan kepada wali kelas yaitu kelas 11 IPS 2 pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 bertempat di ruangan Dewan Guru SMA Negeri 1 Bonegunung. Pembentukan keyakinan kelas bersama murid kelas 11 IPS 2 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 bertempat di dalam kelas 11 IPS 2. Pembentukan keyakinan kelas tersebut menggunakan media pembelajaran. Hasilnya, murid-murid sepakat dan bahagia serta antusias dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran, kita melakukan keyakinan kelas. Ya, tujuan untuk keyakinan kelas itu yaitu untuk pembelajaran bisa berjalan lancar, aman, nyaman sampai proses pembelajaran berakhir. Sudah paham? Ya, sebaiknya kalau sudah paham, kita lanjut masing-masing siswa memberikan keyakinan kelas, kemudian menuliskannya di laptop melalui Infocus. Paham ya? Oke, kita Setelah saya melaksanakan aksi nyata ini, saya merasa senang dan menjadi sangat termotivasi dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam menerapkan konsep kunci budaya positif di sekolah yang selalu berpihak kepada murid, agar murid menjadi senang, aman, dan nyaman selama berada di sekolah dan memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan kodratnya serta berdasarkan profil pelajar Pancasila. Setelah pelaksanaan aksi nyata, saya melakukan perencanaan perbaikan tindak lanjut, yaitu pertama, selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah dalam meningkatkan penerapan budaya positif baik di lingkungan sekolah maupun di dalam kelas. Kedua, selalu melakukan evaluasi diri secara berkala demi meningkatkan kompetensi diri agar bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketiga, terus meningkatkan ilmu pengetahuan terkait budaya positif. Keempat, selalu menganalisis manfaat diseminasi terhadap rekan guru dan murid di lingkungan sekolah. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.